Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro FM. Seperti yang tadi sudah kita janjikan dan sudah disampaikan oleh Kang Haji Jaki Resman SHMH bahwa pada hari ini selesai Ardi Ngusep, saya lanjut talk show bersama dengan RSIH. Masya Allah, alhamdulillah Metro FM di sini telah hadir ya. Ini kalau bagi Ardi ini adalah tamu agung ya, alhamdulillah, karena beliau ini adalah adik dari Wakil Bupati Garut Dr. Haji Helmi Budiman. Dan alhamdulillah Metro FM Dr. Hendy Ansori SPB hadir kembali bersama kita Metro FM di Biang Lala Pagi edisi spesial dialog interaktif bersama dengan Rumah Sakit Intan Husada. Dr. Hendy Ansori ini adalah spesialis bedah di Rumah Sakit Intan Husada. Masya Allah. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, aura yang begitu menyegarkan dan membuat semangat untuk kita semua ya. Masya Allah, alhamdulillah. Dok, kalau dokter tinggal di mana dok? Tinggal di Terusan Pembangunan. Terusan Pembangunan ya? Darul DM Residen. Komplek DM Residen. Di situ ya, di itu ya, di Terusan Pembangunan. Masya Allah, saya pikir sama di Intan Regensi gitu loh. Sehat dok semua dok? Alhamdulillah. Keluarga sehat dok? Alhamdulillah sehat. Masya Allah. Dokter, saya penasaran nih. Kalau dokter dan keluarga pernah sakit nggak sih? Pertanyaannya agak konyol ya. Tapi karena kita sebagai manusia ya tidak ada salahnya. Saya ingin menguliti tentang hal seperti itu. Iya, dokter juga manusia. Dokter juga manusia. Dokter juga. Jadi sakit juga ya. Sakit juga. Oke. Sekarang ini kan lagi musim dok ya. Saya beberapa kali, hampir setiap rekan yang saya kenal gitu kan, yang di kantor juga, yang di kantor itu terakhir malah kemarin saya pikir yang terakhir itu saya yang sakit gitu kan, udahlah cukup gitu, yang lain udah pada dapat sakit semua ya. Rupanya masih ada yang belum sakit, yaitu Pak Haji Encang. Ternyata kemarin yang terakhir Pak Haji Encang yang sakit. Nah, menelisik hal tersebut di mana kayaknya sekarang itu bukan fenomena ya, bukan kejadian luar biasa juga bukan. Tapi hampir setiap orang seakan-akan saat ini lagi banyak yang sakit gitu loh dok. Dan sakitnya hampir sama semuanya gitu, batuk, pilek, dan lain sebagainya kayak begitu dok. Nah, jika boleh kita menyikapi perihal seperti ini, dari mulai itu kenapa bisa terjadi seperti itu, kemudian juga antisipasi apa yang harus kita lakukan yang mungkin sederhana aja untuk orang-orang yang ada di rumah yang saat ini ya istilahnya itu, apakah mereka sudah ada yang sakit juga di rumahnya atau mungkin yang masih semuanya pada sehat-sehat, gimana dok? Jadi ada beberapa faktor ya kenapa kita bisa kena penyakit. Siap. Minimal ada 3 faktor. Ya, pertama adalah faktor host, artinya faktor diri kita juga sebagai manusia. Kemudian faktor lingkungan, ya bisa cuaca dan sebagainya lah, itu lingkungan. Siap. Yang ketiga adalah faktor patogennya, bisa punya virus atau bakteri kan, seperti itu. Jadi ketika misalkan kita sebagai host nih kuat, kita kan punya pertahanan tubuh nih, pertahanan tubuh untuk melawan semua bakteri atau virus yang menyerang kita, karena di kita ini udara ini banyak sekali virus atau bakteri ya. Nah itu kalau kitanya bagus, kemudian lingkungan juga bagus, kemudian juga patogen artinya virus maupun bakteri juga tidak sehebat, artinya tidak terlalu inilah itu kan ya hebat, yaitu kita masih bisa tetap bertahan itu kan, seperti itu. Tapi kalau misalkan kitanya lagi turun down kan, imun kita lagi turun, kemudian juga cuaca juga lagi, lingkungan juga lagi tidak bagus ya, kadang panas, hujan sebagainya kan, sehingga itu mempengaruhi. Dan juga mungkin ya faktor ini juga patogen juga, virus atau bakteri juga lagi berkembang sehingga pada saat situasi cuaca yang seperti sekarang ini, virus dan bakteri itu sedang berkembang. Ya, saat itu ada yang berkembang juga seperti itu. Jadi emang makin tinggi ininya intensitas penyebaran. Satu, penyebarannya, dua, kekuatannya mungkin kekuatannya tinggi. Tapi ketika kekuatan kita juga lebih tinggi, imun kita juga tinggi, ya ada yang bertahan. Berarti dengan kata lain kita harus menguatkan imun kita. Salah satunya itu. Salah satunya itu. Itu berapa persen, dok?
ketika kekuatan imun tubuh kita mampu menghalau penyakit-penyakit yang ya bisa dikatakan menular apa gimana lah bahasanya. Tidak ada presentasi yang pasti. Tidak ada presentasi yang pasti. Cuman ya 3 hal itu yang mempengaruhi terjadinya suatu penyakit. Meningkatkan imun tubuh kita seperti apa? Harus seperti apa? Ya, meningkatkan itu satu dari faktor asupan makanan. Ya, asupan makanan kita harus bergizi. Ya. Kemudian juga olahraga rutin. Olahraga, ya. Itu satunya. Jadi kemudian ya kebiasaan hidup sehat seperti tidak merokok, kan seperti itu. Kemudian alkohol sebagainya kan. Kemudian juga tidak banyak begadang kan. Kalau begadang ya seperluan saja kan. Kalau tapi tidak tiap malam atau apa seperti itu. Itu sih kalau misalkan untuk meningkatkan imunitas tubuh kita. Oke. Jadi di Trans FM tadi saya mengutip tentang olahraga ya, di mana olahraga ini orang itu kebanyakan suka ogah-ogahan dok ya. Ada saya mah gawe oge ngapoe lumpangan gitu. Saya juga tiap hari kerja itu naik turun tangga gitu kan, kantornya kebetulan di lantai 2, lantai 3 gitu kan. Terus juga saya kan kalau misalkan lagi patroli itu suka jalan-jalan ke sana kemana. Itu masuk olahraga nggak sih dok? Karena mereka itu mendeskripsikan seperti itu gitu loh. Ya. Jadi olahraga itu kan intinya kita bergerak sih ya. Intinya kita adalah bergerak. Bergerak, ya. Bergerak untuk membakar kalori kita ya, untuk melatih jantung kita juga ya. Artinya dengan berjalan ya. Dengan berjalan misalkan, tapi ada batas minimalnya, kan ya, batas minimalnya, misalkan sehari. Ada batas minimal. Ya. Oke. Sehari berjalan sampai 2 kilo, 2,4 kilo kan seperti 2,4 kilo. Nah, atau misalkan 30 menit sehari. 30 menit ya? 30 menit. Oh, bentar. Jalan 30 menit sehari. Ya. Walaupun posisi lagi bekerja dan lain sebagainya. 30 menit sehari. Tapi terus-terusan intens. Bukan 1 menit 30 kali gitu. Oh iya. Oh jadi harus 30 menit gitu intens ya setiap hari. Minimal 2 hari sekali. 2 hari sekali. Minimal 2 hari sekali. 2 hari sekali. 30 menit. Ya lebih bagus setiap hari. Tiap hari 30 menit. Gitu kan. Itu untuk meningkatkan kebugaran kita. Berarti dengan kata lain gini nih, boleh dong. Kardi kan kebetulan tinggalnya di sini nih dekat rumah sakit Intan Husada, rumah di dekat situ. Misalkan dari situ berangkat ke kantor, boleh juga dong kita jalan kaki gitu? Boleh, jalan kaki. Justru dengan usia Pak Adi, ya, berapa Pak Adi? 40? Itu dianjurkan jalan jogging lah, jalan kaki. Pada dari kecil, gitu kan. Iya dok, saya juga suka keder ya. Usia saya sekarang 45 ya. Saya suka keder begini. Dulu perasaan kalau lari teh muteran kerkop gitu ya, muteran lapang kerkop lah ya. Iya. 2 putaran itu baru ngehegak gitu. Sekarang mah baru separapata. Kenapa sekarang jadi sampai begini gitu loh. Saya baru ingat, oh iya usia saya sekarang udah tua, saya bilang. Apa memang betul ya faktor usia itu mempengaruhi segalanya? Kenapa itu bisa seperti itu? Apakah mungkin si paru-paru ini terpengaruhi sedemikian rupa atau gimana sih? Ya banyak faktor. Ya faktor dari kita sendiri atau dari luar kan seperti itu. Jadi dari kita kan sel-sel tubuh kita juga kan kemampuan regenerasinya juga berbeda-beda tiap orang. Ya regenerasi sel kan seperti itu. Jadi sel-sel itu juga mempengaruhi sel paru-paru, misalkan sel otot sebagainya itu tiap orang beda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang mungkin tidak beregenerasi sehingga terjadi atrofi sebagainya, sehingga kelihatan tua dan sebagainya. Otomatis juga pengaruh terhadap kekuatan juga seperti itu. Jadi jadi kalau misalkan dari muda udah terbiasa olahraga, itu kan satunya juga untuk meningkatkan kemampuan regenerasi sel juga. Gitu. Makanya regenerasi sel. Makanya kalau tiap orang yang sering olahraga kelihatan awet muda, karena regenerasi selnya bagus. Gitu ya, orang yang sering olahraga kelihatan awet muda namanya. Inilah enaknya Trans FM, nyamannya ketika saya dialog interaktif bersama dengan para dokter dari Rumah Sakit Intan Husada, terkhusus Dr. Hendy. Jadi ketika saya bertanya perihal tentang ada sangkut paut, ada kuat kaitnya dengan kesehatan, beliau menyampaikan sedemikian rupa Trans FM dan mudah dipahami, sangat mudah dipahami, dan tinggal bagaimana eksekusi kita untuk melaksanakan apa yang barusan disampaikan oleh dokter dan juga para dokter lainnya yang selalu hadir
untuk memberikan edukasi untuk kita semua. Insya Allah ini akan menjadi pahala, Dok. Insya Allah ini akan menjadi pahala dan akan menjadi bekal kita kelak. Masya Allah. Karena saya selalu menyandarkan seperti itu. Lillahi ta'ala, insya Allah apapun yang kita lakukan itu akan menjadi pahala untuk kita. Masya Allah. Tabarakallah. Baik, Mitra FM, untuk hari ini kita di dialog interaktif spesial bersama dengan Rumah Sakit Intan Husada Menyapa Garut. Kita mengupas tentang kapan dan untuk apa hitan pada anak. Nah, ini mantap sekali nih. Kapan dan untuk apa hitan pada anak ya? Bersama dengan Dr. Hendy Ansori SPB, dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Intan Husada. Masya Allah. Baik, Dok, sebagai prolog dulu, Dok, sebagai pengantar dulu tentang kapan dan untuk apa hitan pada anak ini seperti apa dan bagaimana, sebelum saya mengupas dari materi yang sudah saya siapkan seperti ini. Silakan. Ya. Hitan ya, atau sunat lah, masih lebih pasnya hitan. Sunatan. Ya. Kalau sunat tuh takut ada konotasi negatif misalkan. Ini disunat, ini sunat. Nah. Dipotong. Gajinya dipotong. Aduh ya Allah. Oke, siap. Lebih pasnya hitan sih. Hitan. Karena kalau secara bahasa hitan itu kan dari bahasa Arab. Oke. Khotana artinya memotong kan. Ya. Jadi pengertiannya adalah memotong jadi sebagian dari kulit kemaluan ya teman laki-laki. Jadi kulit kepalanya dipotong sebagian. Ya, tujuannya adalah bagaimana supaya kalau misalkan dari medis itu ada dua tujuan ya. Satu untuk bagaimana sebagai tujuan terapeutik, artinya tujuan pengobatan. Yang kedua adalah tujuan pencegahan seperti itu. Kapan misalkan pengobatan ya seperti itu. Nah, pengobatan ini kan kalau misalkan terjadi komplikasi dari akibat tidak dihitan itu, komplikasinya. Nah, satunya mereka infeksi saluran kemih yang berulang, kemudian sebagian itu infeksi karena infeksi, maka itu wajib. Itu udah indikasi untuk pengobatan terapeutik kan seperti itu. Nah, tetapi kalau misalkan selain itu, indikasinya adalah pencegahan. Mencegah supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan ya tentang kesehatan dari kelamin itu sendiri, itu kesehatan secara keseluruhan seperti itu ya. Itu mencegah supaya tidak terinfeksi kan, supaya bersih kan seperti itu, tidak terjadi hal yang misalkan karena bisa jadi misalkan terjadi satu kanker kan bisa. Seperti itu bisa terjadi kanker bisa. Atau misalkan karena penyakit lain, penyakit kelamin kan itu bisa. Itu mencegah terjadi hal seperti itu. Gitu. Jadi dua hal itu yang menjadi indikasi medis kan seperti itu. Terkait dengan terlepas dari misalkan indikasi syariat ya. Karena memang hitan itu kan satu kewajiban ya. Kalau misalkan muslim ya. Ya. Walaupun umat lain seperti Yahudi itu sama wajib juga ya. Yahudi juga wajib. Jadi emang seperti itu. Jadi terkait dengan khitan ini ya. Siap. Nah, seperti itu Mitra SPM, itu sebagai prolog kita ya Mitra SPM. Yang jelas Anda boleh simak terus di 103,7 FM Garut. Mitra SPM kita bersama dengan Dr. Hendy Ansori SPB. Beliau ini adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Intan Husada. Baik, Dok. Apa yang dimaksud dengan bedah sunat atau hitan itu? Nah, jadi hitan itu kan tadi sebenarnya saya terangkan adalah memotong. Memotong sebagian kulit ya, sebagian kulit di kepala ya, misalnya kemaluan, penis lah, kalau bahasa ini penis ya seperti itu. Biasanya bagian-bagian ada bagian kepala, ada bagian batang, ada bagian pangkal. Nah, yang dipotong adalah hanya sampai kepala saja. Tidak sampai ke bagian yang batangnya, apalagi sampai ke pangkal seperti itu. Kita matur, Dok, monokan gitu mah. Iya. Oke, Dok, lanjut. Jadi kulitnya saja yang dipotong, saja yang dipotong itu namanya khitan. Oke, baik. Kita lanjut lagi ya. Terus tujuan dari bedah sunat atau hitan? Nah, tujuannya tadi, kalau misalkan dari medis itu adalah tadi indikasi untuk pengobatan, satu, yang kedua adalah pencegahan. Itu kan kalau udah terjadi, kadang ada pasien yang anak datang dengan sering sakit kencing,
Atau misalkan jadi bengkak kepalanya kan, si kulupnya bengkak, kemerahan, nyeri, sakit, demam juga kan. Ternyata pas dilihat kemaluannya itu terjadi infeksi seperti itu. Itu harus dilakukan hitan seperti itu. Dok, ini pengembangan ini. Entah itu mitos atau apa, tapi Ardi sering memperhatikan seperti ini. Ketika anak belum dihitan, aya bahasa sepuh mah tik berak, gering deui, panas sareng dan lain sebagainya, minang pisan gitu kan. Tapi pas begitu dihitan, itu anak jadi sehat, ngajar-ngajar dan itu salah satunya. Kenapa bisa sampai terpengaruh seperti itu, Dok? Padahal itu kan di bawah gitu. Ya. Hareng panas tiris gimana gitu loh, sambungannya di mana gitu loh. Jadi biasanya pada anak kecil itu kan si kulit artinya bawah kulit ada mukosa. Itu nempel dengan kepala penis itu nempel. Oke, siap. Sehingga nempel dan si kuncup jadi kecil. Oke. Nah, ketika misalkan buang air kecil, ya, si air sininya itu tidak bersih. Dia ada yang nempel di situ. Oke. Ya, nah, situ nempel di situ juga terdapat pertumbuhan atau sarang kuman di situ. Sarang kuman di situ sehingga lama-lama kumannya jadi banyak sehingga menginfeksi. Jadi infeksi. Jadi infeksi, makanya timbullah sering sakit, kadang demam sebagainya gitu. Dari situ. Dari situ. Ya. Berarti tubuh kita ini satu kesatuan ya. Betul sekali. Gak bisa terpisah-pisah gitu ya. Tidak bisa terpisah. Luar biasa ya. Mantap sekali Mitra Restu ya. Mantap. Oke, apa manfaat sunat bagi kesehatan anak laki-laki? Dan apakah ada sunat untuk perempuan? Oke. Ada dua pertanyaan. Ini kesehatan bagi anak laki-laki aja loh. Sangat bermanfaat sekali. Ya. Bermanfaat. Jadi dari sisi medis itu hitan ini adalah sangat bermanfaat. Satu adalah untuk meningkatkan kebersihan. Jadi kebersihan supaya bersih. Jadi ketika misalkan sudah ada sunat, jadi kan tidak ada lagi media atau untuk kuman, sarang, kan seperti itu karena itu udah dibuang kan seperti itu. Untuk kebersihan, kemudian mencegah terjadi infeksi saluran kemih, ya. Kemudian juga bisa juga mencegah suatu kanker juga bisa, ya seperti itu. Itu jadi banyak sekali, intinya adalah bagaimana ini ada manfaatnya adalah untuk kebersihan dari kelamin seperti itu, dan untuk mencegah penyakit hal-hal yang lain seperti tadi penyakit kelamin atau misalkan dari baik infeksi maupun keganasan. Nah, kemudian untuk sunat perempuan, sunat perempuan ini ada sebenarnya. Ada. Jadi apa yang disunatnya itu kan sebetulnya ada bagian namanya klitoris. Kentit lah kalau misalkan. Nah, klitoris itu kan kayak ada semacam tutup juga, penutup. Nah, itu yang dibuangnya. Itu yang dibuang. Dibuang sedikit saja. Itu fungsinya untuk apa? Banyak lah ya. Jadi apa sama dengan fungsinya seperti halnya anak laki-laki gitu kan? Enggak, beda. Beda. Itu lebih ke sensasi seksual. Kelak. Iya. Gitu. Itu untuk kelak. Walaupun tidak disunat untuk anak perempuan, tidak menjadi masalah. Kalau laki-laki mah kan udah jelas unsur kesehatannya lebih dominan gitu kan. Iya. Dok, ada mungkin ada yang tidak disunat sampai dengan dewasa, bahkan sampai dengan tua. Apakah dengan kata lain mereka rentan kesehatan, tingkat kesehatan apa gimana? Iya, sangat rentan sekali. Sangat rentan sekali, apalagi yang laki-laki ya. Itu sangat rentan. Itu. Luar biasa ya, tabarakallah. Siap. Kita akan segera sampaikan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui live interaktif ini ya. Ini ada dari Biang Lala 3086. Assalamualaikum Pak Ardi dan Pak Dokter. Saya mau bertanya, pagi-pagi sudah ngantuk berat padahal semalam tidak pernah kurang tidur. Kenapa ya? Apa itu masuk penyakit juga? Waduh, ini tindakan karena kurang tidur ya. Kumaha ya? Mangga Dokter. Ya, itu salah satunya tidak bugar. Jadi kebugarannya belum optimal. Nah, bagaimana supaya bugar? Tadi olahraga tadi. Iya. Biasanya dengan olahraga rutin ya dengan frekuensi yang sama itu akan meningkatkan kebugaran. Itu aja sih. Olahraga berarti Anda tidak olahraga ya. Aduh, gimana sih Anda ini? Kok sama dengan saya ya? Dokter, rumaos dok. Duh.
Kadang-kadang saya suka malu nih kalau lagi dialog interaktif, olahraga. Terus saya kalau pagi-pagi, ayo bergerak. Ari saya nanti, ayo ngocoblak bergerak dengan mulut kita mah. Ya Allah ya Robi. Baik, lanjut lagi nih, ada dari Bianglala 2981. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang bade tumaros, dupi murang kali pameget usia 5 tahun, kirang 2 sasih, teu acan hoyong dihitan, teu sawios gitu, teu acan dihitan, terus usia sakitu dari Bianglala 288 hiji. Nuhun, kehla dok, jangan dulu dijawab. Kita ada jeda komersial break dulu. Tetap bersama kami di 103,7 XFM Garut. 103,7 XFM Garut Putra XFM. Kita kembali lagi di Dialog Interaktif Spesial bersama dengan Dr. Hendy Ansori SPB. Beliau ini adalah dokter spesialis bedah di Rumah Sakit Intan Husada. Talkshow interaktif kita mengupas tentang kapan dan untuk apa hitan pada anak. Tadi prolog dan juga pertanyaan-pertanyaan sudah disampaikan, dan sekarang Interaktif FM juga udah masuk gilirannya nih. Pertanyaan Anda yang sudah masuk di 0812 9988 1037 kita segera kupas ya. Terima kasih untuk tadi yang sudah mengirimkan WhatsApp di 081299881037 Bianglala 3086. Berikutnya ada 2981. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang bade tumaros, dupi murang kali pameget usia 5 tahun kirang 2 sasih ya. Dacan hoyong dihitan. Kesawios pamit acan dihitan terus usia sakitu dari Bianglala 2981. Hatur nuhun. Mangga dok, mangga. Ya. Tentang waktu ya. Artinya kapan sih dihitan seorang anak ya sebenarnya. Jadi sebenarnya tidak ada patokan waktu ya, tidak ada patokan waktu secara medis ya, secara penelitian nggak ada patokan waktu kapan dihitan seperti itu. Cuman memang ada beberapa pertimbangan ya. Satu adalah pertimbangan nyeri ya gitu. Jadi semakin bayi itu embang nyerinya masih rendah. Jadi nggak akan terlalu kesakitan. Tidak terlalu kesakitan. Terus juga pembuluh darah juga masih kecil. Pembuluh darah. Jadi artinya resiko perdarahan juga minimal. Dengan kata lain, pembuluh darah orang dewasa itu lebih besar. Lebih besar. Dan faktor rasa sakit itu dari pembuluh darah yang lebih besar. Jadi lebih besar bukan, ada persarapannya. Syarat. Jadi saraf-sarafnya kalau udah gede kan udah semakin optimal lah, semakin matang. Siap. Gitu seperti itu. Jadi semakin kecil semakin bagus sebenarnya ya. Itu. Bahkan konon kan Nabi Ibrahim pun menyunat Nabi Ishak itu usia 7 hari. Usia 7 hari. Yeah. Jadi dengan usia seperti itu akan minimalkan resiko perdarahan dan resiko nyeri. Dok, seperti itu. Ini dokter sih barusan mengupasnya usia 7 hari Nabi Ibrahim. Nabi Ishak disunat 7 hari. Hari zaman dulu kala gitu. Kan kalau sekarang mah sunat dijahit gitu kan. Dulu aku main cerak-cerak wae. Dulu mah nggak dijahit. Bahkan di kita pun dulu kan nggak dijahit, cuma pakai hinis kan, diregangin kulitnya, kemudian diklaim dijepit, kemudian dipotong atas. Gitu. Lepasin aja gitu. Lepas, nggak dijahit, nggak ada apapun, karena berdarahnya banyak kan, mungkin pada takut kan seperti itu. Nah sekarang kan udah canggih lah, udah lebih modern, seperti itu. Gitu. Berarti anu teh dijahit sunatulahnya. Oke. Nah, kembali ke tadi ya. Oke, silakan dok. Nah, yang kedua adalah pertimbangan aktivitas anak. Ketika misalkan masa usia tengkurap, misalkan berapa bulan ya? Setahun ya? Ya, oke lah. Setahun atau sampai 2 tahun ya tengkurap. Kan itu juga ada kekhawatiran. Nah, ketika masih aktif kan, nah itu makanya sebaiknya. Nah, kemudian juga usia tadi usia 5 tahun, apakah dia aktif sebagainya? Nah, belum istilahnya can hideng lah istilahnya. Can hideng ya istilahnya ya sebaiknya. Tapi ya tadi tidak ada patokan umur atau usia untuk kita, nggak ada. Tapi ada beberapa pertimbangan. Gitu. Jadi, nah ketika usia 7 tahun itu sudah mulai hidang lah, udah mulai tahu ini jangan-jangan itu. Dan itu usia 7 tahun, terus itu sebenarnya bagus. Gitu. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan umur 5 tahun itu belum mau disunat, tidak masalah seperti itu. Jadi sebenarnya yang bagus itu tadi umur 7 hari atau 40 hari atau usia 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas. 7 tahun. 7 tahun ke atas. 7 tahun ke atas. Ya. Bagus itu. Bagus. Masa
Iya, tapi ya Mas, bukannya lebih usia lebih sakit atau gimana? Nanti kan kita pakai obat bius kan. Oh. Cuma dia lebih ngerti. Oh. Ketika misalkan mau dibius misalkan dikasih tahu ini kan, jadi kan lebih santai. Lebih santai. Pasien juga tenang. Siap. Kita juga sebagai dokter untuk kita juga lebih enak gitu. Ya. Dok, zaman sekarang ini teknologi emang mungkin super canggih apa gimana lah? Atau mungkin nanti kelak itu akan ada yang jauh lebih canggih lagi, entahlah seperti apa perkembangan teknologi ini. Sekarang itu anak baru dihitan, tadi dihitan pagi-pagi, siangnya nggak selalu lompatan gitu dok. Itu gimana sih dok? Apa tidak riskan gitu? Kita mah kan yang taunya gitu kan, saya sebagai kakek gitu kan, ketika cucu saya dihitan, ulah waka lompatan atau kehil kita. Nah itu gimana sih dok sebetulnya? Apa memang boleh seperti itu? Iya boleh aja. Asal tadi tahu satu, kenapa sih nggak boleh lompatan? Kan kita khawatir di perdarahan. Tapi ketika misalkan perdarahannya ketika operasi hitan itu sudah dikontrol, artinya sudah dikendalikan, ya tidak masalah. Sebenarnya gitu kan, tidak masalah. Mau lompatan apapun kan, ya sewajarnya lah. Iya kan, kalau anak kecil mah kayak begitu gitu kan ya, bukan kayak orang-orang dewasa. Kalau orang dewasa mau lompatan, namun sih nanti gitu. Jadi ketika kontrol perdarahannya. Kontrol pendarahan. Dulu ketika misalkan disunat belum ada benang sebagainya kan kalau lompatan kan itu belum rapat. Jadi rawan kebuka perdarahan. Kan sekarang yang didapetin sama dijahit. Ada teknik lain yang misalkan banyak teknik hitan yang perdarahan sebagainya kan ada kan seperti itu. Jadi